Wakaf tunai. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Wakaf mempunyai peran dan fungsi penting dalam pembangunan masyarakat dan pembangunan peradaban manusia karena di dalamnya terdapat kesinambungan manfaat pada donasi wakaf guna kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Potensi dana wakaf tunai sangat besar, dapat diperuntukkan bagi sarana dan kegiatan peribadahan, sarana dan kegiatan pendidikan, kegiatan kesehatan, bantuan pada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, serta peningkatan ekonomi umat yang sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Dalam pengelolaan wakaf tunai terdapat beberapa pihak yang dapat dijadikan sebagai pengelola harta wakaf, di antaranya yaitu bank syariah dan lembaga swasta. Dengan memanfaatkan jaringan yang dimiliki bank syariah yang tersebar di berbagai daerah, diharapkan dapat mengelola dana wakaf tunai baik sebagai penerima dana dari al-wakaf maupun sebagai penyalur dana wakaf untuk dibagikan kepada al-mauquf alaih. Lembaga pendidikan swasta mengelola dana wakaf tunai yang diterimanya dengan sistem musyarakah atau mudharabah tanpa mengurangi nilai pokok aset wakaf. Dalam rangka memperoleh strategi pengembangan wakaf tunai di Indonesia, maka harus diperhatikan terlebih dahulu dua faktor penting. Yang pertama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Setelah mengetahui faktor-faktor penting di atas, maka diperoleh strategi pengembangan wakaf tunai di Indonesia menggunakan analisis SWOT sebagai berikut: transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf, peningkatan kualitas nazir pengelola wakaf tunai, strategi pemasaran yang inovatif dari lembaga wakaf, dan dukungan regulasi wakaf. Strategi prioritas selanjutnya adalah pengembangan institusi pendidikan wakaf, teknologi dan komputerisasi manajemen wakaf. Yang terakhir namun tidak kalah penting adalah update dan validasi terkait data wakaf dan wakaf tunai. Wakaf tunai. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya, yang bertujuan untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Lalu, jika dianalisa secara kebahasaan, maka definisi dari kas wakaf atau wakaf tunai yaitu cash artinya kontan atau tunai, yang berarti wakaf tunai adalah wakaf yang pembayaran dana wakaf tersebut biasanya dalam bentuk tunai, tidak dengan mengangsur atau menunda di waktu berikutnya. Praktik wakaf sudah berkembang sebelum datangnya Islam. Wakaf yang pertama kali dalam masyarakat Arab pra-Islam adalah Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, yaitu rumah peribadatan pertama yang dibangun oleh Nabi Ibrahim sebagai tempat untuk berkumpul atau haji. Kemudian, wakaf dikenal pada masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi berhijrah ke Madinah, yaitu pada tahun kedua Hijriah, dan Rasulullah pada tahun ketiga Hijriah pernah mewakafkan 7 kebun kurma di Madinah. Wakaf tunai merupakan dana yang dihimpun oleh pengelola wakaf atau nadhir melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Wakaf tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi, yaitu perbankan atau lembaga keuangan syariah, yang keuntungannya akan disedekahkan dengan syarat modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nazir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan. Dalam pengelolaan wakaf tunai, terdapat beberapa pihak yang dapat dijadikan sebagai pengelola harta wakaf. Di antaranya yaitu bank syariah dan lembaga swasta, atau bisa berupa lembaga pendidikan. Dalam pengembangan zakat tunai terdapat beberapa kendala, yaitu pertama, kurangnya sosialisasi tentang wakaf tunai pada masyarakat umum. Yang kedua, kurangnya SDM dan nadhir yang profesional. Yang ketiga,
Aset wakaf strategis dan potensial belum teridentifikasi dan tersertifikasi dengan baik. 4. Jaringan bisnis yang belum kuat. Dan kelima, tingkat kepatuhan sebagian lembaga wakaf yang masih lemah. Maka dari itu, strategi yang digunakan dalam pengembangan wakaf tunai di Indonesia menggunakan analisis SWOT, yaitu transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf. Selanjutnya, peningkatan kualitas nadir pengelola wakaf tunai. Selanjutnya, strategi pemasaran yang inovatif dari lembaga wakaf dan dukungan regulasi wakaf. Selanjutnya, strategi prioritas selanjutnya adalah pengembangan institusi pendidikan wakaf, teknologi dan komputerisasi manajemen wakaf, dan yang terakhir namun tidak kalah penting adalah update dan validasi terkait data wakaf dan wakaf tunai. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Wakaf mempunyai peran dan fungsi penting dalam pembangunan masyarakat dan pembangunan peradaban manusia, karena di dalamnya terdapat kesinambungan manfaat pada donasi wakaf guna kepentingan ibadah untuk memajukan kesejahteraan umum. Wakaf tunai merupakan dana yang dihimpun oleh pengelola wakaf atau nazir melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Wakaf tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi, perbankan atau lembaga keuangan syariah yang keuntungannya akan disedekahkan dengan syarat modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya. Sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nazir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan. Potensi dana wakaf tunai sangat besar, dapat diperuntukkan bagi sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan, sarana dan kegiatan kesehatan, bantuan pada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, serta peningkatan ekonomi umat yang sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.